Platinum Winner Sharing, the best contact center Indonesia 2023. Kan kita ngomonginnya serangan cybercrime-nya hari ini terkait phishing ya Mas Niko ya. Kalau misalkan dari IT support sendiri gitu, tadi kan sempat dibahas terkait tools-tools gitu pencegahan, bahkan sebelum masuk ke agent inbound itu udah ada tools yang digunakan oleh tim BCA untuk memprevensi masuknya serangan tersebut gitu ke agent inbound. Kalau boleh maksudnya boleh dijelasin nggak sih Mas tools-toolsnya itu seperti apa aja sih Mas? Oke, sebenarnya tadi beberapa mungkin udah sempat saya mention Hmm. kayak untuk filtering yang masuk itu kayak email gitu ya kan biasa ada link-link yang mengarah ke website-website phishing itu biasa kita udah ada fitur juga untuk kayak sandboxing jadi kayak seolah-olah dibuka gitu ya untuk memastikan bahwa secure nggak sih si link yang di-share ini gitu ya itu yang pertama. Lalu yang kedua ada filter juga untuk mungkin kayak satu paket kayak antivirus itu untuk nge-scan karena kan phishing kan nggak cuma email ya tadi sempat di-mention Mas Reja juga nge-share APK itu kan banyak media ya bisa via handphone bisa via email segala macam itu kita ada mekanisme scanning juga untuk attachment filenya apakah malicious atau tidak. Nah lalu terkait cybercrime tadi kalau kita bicara terkait dengan malware malicious software itu pastinya antivirus itu kunci utama sekali. Oke. Lalu kita perlu batasi juga dari segi jaringan internet, gitu ya. Kenapa? Karena kalau kayak link-link tadi, biasanya kan pasti mengarah ke internet, supaya si pelaku kejahatan ini bisa mendapat informasi yang kita mau input gitu ya. Ataupun malicious software itu biasa akan mengirimkan sesuatu atau menjalankan sesuatu di dalam komputer kita. Nah itu akses internet atau firewall itu perlu kita terapkan juga dan perlu kita batasi sih, supaya melindungi ya fokusnya pasti internal kita dulu gitu ya. Jangan sampai internal kita kebobolan. Karena banyak kasus kayak ransomware itu, ya balik lagi, secara sistem kurang kuat, Iya. dan secara human-nya juga, ya pasti ada human intervention di situ ya, yang mungkin secara tidak sengaja juga yang melakukan membawa masuk si software tersebut. Gitu. Tapi kan kalau misalkan kasus-kasus yang sekarang mungkin yang tadi Mas Reja sudah sebutin ya gitu, ada kayak aplikasi-aplikasi yang dari WhatsApp, utamanya WhatsApp sekarang lagi merajalela ya, maksudnya Betul. kayak ngirimin APK, undangan dan segala macam yang disebutin Mas Reja ya. Itu kalau misalkan terdownload gitu, terus habis itu istilahnya mempengaruhi langsung ke mobile banking dari nasabah gitu. Apakah langsung terdeteksi oleh pihak perbankan itu sendiri? Kemudian sebelum nasabah itu menghubungi agent gitu bahwa ini ada permasalahan nih rupanya gitu, saya rekening saya bermasalah gitu, atau mungkin uang saya hilang gitu, saya lupa rupanya ngeklik APK gitu. Apakah dari IT support itu sebetulnya udah ada identifikasi kalau misalkan terjadi hal tersebut Mas Niko? Apakah ketika user install aplikasi anggap ABC gitu ya, baik yang legal ataupun tidak legal, apakah kita bisa langsung dapat notifikasi? Kita biasanya tidak nge-track dan tidak diizinkan nge-track sejauh itu. Jadi kita tidak tahu. Pokoknya kita cuma tahu aplikasi kita diinstal, kita bisa baca spesifikasi handphone, tipenya apa, email number berapa kayak gitu-gitu, itu biasanya kita bisa dapat. Tapi untuk aplikasi-aplikasi lain biasanya tidak. Nah, ketika aplikasi malicious tadi terinstall di aplikasi kita, kalau cuma ke download nggak masalah. Udah diklik ke download doang itu tidak masalah. Karena aplikasinya tidak akan berjalan. Yang jadi masalah ketika aplikasi tadi sudah terdownload, kita klik install. Aplikasi itu sudah berjalan, dan berarti malicious software-nya sudah berjalan dan menyebarkan virus gitu ya ke handphone kita. Apa yang dia lakukan, ya balik lagi tergantung apa yang dibuat si malicious software itu. Apakah bisa secara langsung mengimpact atau berdampak ke aplikasi mobile gitu ya? Jauh pengalaman saya seharusnya tidak. Tapi ada beberapa sistem gitu ya, mungkin khususnya di Android karena saya banyak ekspresi di Android, kalau iOS kurang. Ada fitur-fitur di mana kita bisa men-track apa yang user inputkan. Nah, yang jadi masalah ketika aplikasi malicious tadi untuk nge-track sudah diinstal, sudah aktif, kita login ke aplikasi perbankan kita.
Disitulah dia dapat akses untuk tahu nih, kalau udah akses kita, PIN kita, segala sesuatu yang kita inputkan, bahkan nggak cuma mungkin perbankan, chat WhatsApp, apa, pokoknya segala sesuatu yang kita inputkan, atau biasanya kita sebut keylogger. Nah, itu jadi tercatat dan dikirimkan ke si pelaku kejahatan. Nah, dari situ dia tinggal one step ahead, dia sudah punya data kita, dia tinggal take over account kita dengan menggunakan social engineering. Nah, dari situlah dia pakai transaksi sehingga saldo kita tersedot. Pertama, kalau terkait akun perbankan, tentunya harus menghubungi call center ya, karena kan akunnya sudah dalam tanda kutip sudah berhasil diambil alih orang lain gitu ya, bisa dipakai Ya. transaksi dengan bebas. Jadi langkah pertama harus segera blokir untuk akun-akunnya, atau mungkin bisa juga ganti password. Yang paling aman sih blokir ya, biar segala sesuatunya, karena kita tidak tahu seberapa banyak informasi yang sudah didapat, jadi kita blokir biar semuanya ibaratnya diganti. Dari situ handphone yang sudah terinfeksi tadi, itu sebaiknya direset sih, diinstal Reset ulang gitu ya. total.